teman-teman, perkenalkan saya Amanda Rahmatul Umah dan teman saya Fitria Nurfaida. Di video kali ini kami akan membahas tentang kebudayaan yang mencakup teori kebudayaan, metode kebudayaan, dan juga proses kebudayaan. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Secara umum, kebudayaan memiliki arti yang beraneka macam. Akan tetapi, intinya hanya satu, yaitu cara hidup yang dimiliki bersama oleh kelompok masyarakat tertentu yang terbentuk dari banyak unsur dan menyeluruh. Menurut Profesor Kunchoro-Ningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang diperoleh melalui proses belajar dan segalanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Walaupun tidak ada aturan tertulisnya, budaya dapat bersifat memaksa sekaligus memberikan pedoman untuk berperilaku supaya kehidupan lebih bermartabat dan bersahaja loh. Kebudayaan juga merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat, atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian. Yang kedua, teori kebudayaan. Beberapa ahli memiliki pengertian-pengertian kebudayaannya sendiri loh. Untuk itu, kita simak beberapa teori kebudayaan menurut para ahli yuk. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Menurut Robert Holloway, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal atau informal. Yang ketiga, menurut Kunchoro-Ningrat, kebudayaan berarti seluruh gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya. Sedangkan menurut Robert Cushing, kebudayaan adalah totalitas pengetahuan manusia, pengalaman yang terakumulasi dan ditransmisikan secara sosial. Yang ketiga, metode kebudayaan. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik, yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Di dalam penelitian kebudayaan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya yang paling sering digunakan adalah yang pertama, metode deskriptif, yaitu sebuah totalitas komprehensif kebudayaan yang digambarkan untuk mendapatkan nilai atau value dari kebudayaan yang diteliti. Nazir, tahun 2005, halaman 54, menyatakan pengertian metode deskriptif adalah suatu metode dalam status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang terjadi. Contohnya adalah apa dampak yang akan muncul pada masyarakat terhadap kebiasaan masyarakat di era new normal ini. Dampak yang akan terjadi pada masyarakat di era new normal ini yang dapat dilihat saat ini munculnya kesadaran diri pentingnya menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Orang-orang yang berusaha membatasi segala interaksi antar individu maupun kelompok, mereka juga mengingatkan kepada kawan-kawannya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yang kedua, metode definisi logis yang terbagi ke dalam dua cara, yaitu A. Secara historis, yaitu metode yang menjelaskan tentang warisan untuk generasi baru dari objek kebudayaan yang akan diteliti. B. Secara normatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui tentang aturan atau jalan hidup objek budaya yang diteliti dan nilai atau value yang mengacu pada nilai tertentu juga. Contoh dari metode definisi logis secara historis adalah penelitian tentang budaya Jawa masa lalu hingga saat ini.
yaitu pada masa lalu masyarakat masih banyak yang mau mendengarkan tembang-tembang Jawa, pertunjukan wayang, maupun tradisi-tradisi kejawen lainnya. Namun, untuk saat ini hanya ada beberapa orang yang masih melakukan hal-hal tersebut, karena saat ini orang-orang sudah memiliki kesibukan masing-masing di era modern ini. Secara normatif, contohnya, saat pandemi COVID-19 ini melanda, budaya bersalaman yang menjadi nilai di masyarakat mulai menghilang. Dan jika diteliti, hal ini dikarenakan adanya kesadaran untuk menjaga jarak dan anjuran dari pemerintah agar menekan angka penambahan COVID-19. Yang keempat adalah proses kebudayaan. Proses kebudayaan merupakan suatu proses dalam meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dan menggambarkan perubahan kebudayaan dalam masyarakat dari waktu ke waktu yang seringkali ditunjukkan sebagai pengaruh global. Nah, untuk proses pembudayaan atau tindakan proses yang menunjukkan bagaimana suatu budaya melekat pada kelompok masyarakat dibagi menjadi 6 proses loh. Yuk kita simak. Yang pertama adalah internalisasi atau proses menanamkan keyakinan pada diri manusia sebagai motivasi pendorong suatu proses untuk menjadi realitas objektif dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah sosialisasi atau usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan pada individu sehingga ia dapat menjadi bagian dari masyarakat. Yang ketiga adalah enkulturasi atau proses yang dialami individu dalam mempelajari nilai dan norma selama hidupnya. Yang keempat adalah difusi atau penyebaran suatu kebudayaan dengan kebudayaan lain di seluruh penjuru dunia. Yang kelima adalah alkulturasi atau pencampuran dua kebudayaan atau lebih tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam adalah asimilasi atau peluburan suatu budaya dengan diikuti hilangnya ciri khas budaya aslinya sehingga membentuk kebudayaan baru. Demikian video penjelasan dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pelafalan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!